warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore Medan. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryan Arko ya dan sahabat saya Gusdir. Baju baru abang ya enggak ya? Oh, enggak. Ya. Atau saya yang baru nampak sepertinya ya. Oke. Ini seperti biasa ada berita-berita menarik yang akan kita sajikan di Selamat Sore Medan. Kasus pertama ini memang cukup miris ini ya bang. Miris sekali. Ya ini silakan mungkin langsung. Ya kita ke Padang Sidempuan ya, bukan Tapanuli Selatan nih, kota Padang Sidempuan. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun ya. Diduga dicabuli oleh seorang oknum mahasiswa. Alamak. Berinisial AZ. Ajis. AZ, Z, A dan Z. Kan bisa Ajis. Bukan ya. Bukan. Nah, jadi ini pelaku ini sebenarnya sudah dilaporkan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sampai saat ini tidak diapa-apain itu. Tidak ditangkap lah ya. Tidak ditangkap dan masih bebas berkeliaran. Waduh, ini bisa mencari mangsa baru ini. Iya. Dan akibatnya ini kan fatal juga bagi korban. Iya, trauma pasti karena kan, Bang. sekarang mengalami trauma dan takut ke sekolah. Waduh. Karena dia kadang-kadang melihat bertemu pelaku itu melintas-lintas gitu lewat di depan rumahnya. Waduh, ini Pak polisi. Nah itu karena itu tadi keluarga korban karena sudah berkali-kali mencoba ditangkap pelakunya ya dan juga tidak ditanggapi. Tadi melapor ke Ombudsman perwakilan Sumatera Utara di Medan. Di Medan ya, ke Medan berarti. Ke Medan ya? mereka. Ini meminta semacam perlindungan hukum lah ya, bantuan agar pelaku bisa ditangkap begitu ya bang? Ya bisa ditangkap dan paling tidak di kasusnya itu ditanggapi lah, diperiksa kemudian diapain. Barangkali kita lihat dulu videonya tadi dari Ombudsman. Oke. Berapa bulan kita bertanya terus nggak ada keributan, membuat saran langsung dan anak saya itu tidak di Mapolres meminta pertolongan bantuan hukum. Jadi ada nanti saran langsungnya itu tidak kali itu terjadi dan mereka pun berinisiatif melakukan gelar perkara lagi. Kita didatangi ke Polda, dilimpahkan ke Polda. Jadi kita terus kerja ke Polda dan Polda mengatakan tanya penyidik lagi ke Polres. Jadi kita datangi lagi ke Polres Tapsel, katanya kita gelar lagi Bu, kita akan tetapkan dia tersangka. Jadi yang kami sekarang kejar, dia ditetapkan tersangka, barang bukti sudah ditahan, dia tidak ditahan soalnya sudah ada jaminan, diberikan jaminan. Jadi kenapa tidak ditahan, kata penyidiknya, dan menampakkan sebuah kertas bahwa si pelaku memberikan permohonan penjaminan. Kami bertanya, kami mau membaca permohonannya, tidak dibolehkan sama penyidiknya atau kanitnya. Kami bertanya, siapa menjaminnya, siapa memberi permohonannya, dan penyidiknya mengatakan lagi ini keputusan Kapolres Tapsel. Dan itulah hasil sampai detik ini kita datang ke. Waduh, ini jangan sampai kasus ini mencoreng apa ya citra kepolisian ya. Apalagi di momen-momen HUT Bayangkara ini ya. Nah ini harus ditangani sebenarnya ini. Iya. Ya kan. Kalau sudah ada surat permohonan, harusnya kan dipertimbangkan dulu bang ya, bukan berarti lantas tidak ditangkap gitu ya. Iya. Ini ngeri nih mahasiswanya ini. Saya baca juga tadi bahwasannya saat mencabuli korbannya, dia sempat telepon teman-temannya, saya ada tangkap ini anak-anak katanya. Bahaya nih. Bahaya banget. Ini apa? Psikopat ya? Psikopat, pedofilia. Pedofil. Ya? Waduh. Makanya perlu dipotong sekali. Ini. Apanya? Yang perlu dipotong dipotong gitu ya. Iya. Tadi videonya memang sengaja kita blur ya. Wajah kasus, dari karena kasus asusila dan menimpa anak di bawah umur. Yang tadi kita wawancarai adalah ibu dari korban. Ya. Nah, jadi ibunya pun harus kita. Iya, karena tutup. Kalau nanti wajahnya terpampang ya, oh ini ibunya ibu si ini karena. Ini kita langsung bang. Kita langsung ke reporter kita Anugrah Nasution. Halo, Wai. Halo, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Selamat sore, Wai. Selamat sore, Wai. Wai, bisa diceritakan ini, Wai. Mungkin kronologis kejadiannya dulu, kemudian apa sih alasan polisi tidak
menangkap si terlapor begitu. Silakan, Wai. Nah, baik Bang Agus dan Bang Arai. Nah, tadi memang pada pagi tadi itu ada beberapa perwakilan keluarga dari korban ya, yaitu J yang tadi yang merupakan anak berumur 9 tahun yang saat ini sedang duduk di kelas 3 SD ya. Nah, tadi mereka mendatangi kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara itu untuk mengadukan bagaimana proses hukum dari korban yang merupakan anaknya sendiri itu dilakukan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh AZ yang merupakan mahasiswa yang ada di sana gitu ya, di Padang Sidempuan atau di Tapsel. Nah, tadi mereka melaporkan karena mereka merasa bagaimana ketidakadilan yang dialami pihak korban karena sampai sudah 7 bulan atau tepatnya yang berjalan 8 bulan ini kasus yang dialami atau yang dirundung oleh korban ini tidak berjalan sesuai hukum yang berlaku begitu, karena sampai sejauh ini memang pelakunya sendiri itu masih bebas berkeliaran, Bang. Nah, tadi saya dapat informasikan bagaimana kejadian itu terjadi pada tanggal 25 November tahun 2021. Sebenarnya udah tahun lalu begitu, sudah dilaporkan ke Polres setempat, kemudian juga sudah dilakukan olah kejadian perkara, namun setelah beberapa kali dilakukan dari uji dan dari barang-barang bukti yang dikumpulkan beserta saksi-saksi sampai sejauh ini memang korbannya sendiri, pelakunya sendiri itu belum ditahan karena tadi seperti yang disampaikan oleh ibundanya MAP itu ada jaminan dari Kapolres tempat untuk tidak menahan begitu karena mengatakan ada 2 hal. Yang pertama itu karena dianggap pelaku ini nanti tidak akan menghilangkan barang bukti dan juga tidak akan melarikan diri begitu, Bang. Nah, namun yang paling tragis itu ada yang menyedihkan itu sebenarnya korban ini setiap melintas itu atau pergi ke sekolah itu yang jaraknya hampir 4 km itu melewati rumah si pelaku ini, dan itu yang membuat selama hampir 8 bulan ini sejak kejadian si korban ini tidak mau sekolah karena dia merasa takut karena beberapa kali dia menemui korban pelaku itu sedang berada di rumahnya, jadi dia merasa trauma gitu. Bahkan tadi orang tuanya menyatakan kalau si korban ini sampai sering mengigau gitu ya. Ketika tidur dia seolah-olah kembali ke kejadian tersebut dan meminta tolong begitu. Itu hal-hal yang memang saat ini terjadi dan dia tidak mau ke sekolah karena takut bertemu dengan pelakunya ini yang belum ditangkap sampai sejauh ini. Padahal di bulan Juli ini memang sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah rentetan panjang yang diperjuangkan oleh pihak keluarganya. Karena pihak keluarga ini sudah berapa kali datang ke Polres dan sampai mereka menggelar seperti aksi begitu ya, dan juga menghimpun tanda tangan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat agar pelaku ini segera ditangkap karena dianggap telah meresahkan karena korbannya ini sendiri merupakan anak di bawah umur. Begitu Bang Arai dan Bang Agus. Pelakunya sendiri apakah dikenal oleh keluarga korban, Wai? Ya, dapat diinformasikan kenal Bang, karena memang ini mereka itu bertetangga ya, artinya walaupun tidak dekat tapi antar kampung itu memang tidak terpaut jauh dari rumah korban ini sendiri begitu, karena memang karena di kampung jadi mereka mengenal satu sama lain, bahkan juga pelaku ini juga sering dilihat oleh keluarga korban, makanya itu karena saling mengenal si korban ini mau diajak atau dibonceng oleh pelaku itu ketika pulang sekolah begitu Bang. Terus kira-kira ini pelakunya ini apakah apa ya? Ini kan karena sudah hampir 7 bulan ini tidak diapa-apain. Apakah punya latar belakang misalnya ayahnya seorang apakah pejabat katakanlah gitu, di sana tanda kutip orang kuat atau orang terpandang gitu ya, di Padang Sidempuan sehingga polisi tanda kutip juga segan begitu karena sudah 7 bulan tidak diapa-apain, diamankan gitu tidak diamankan, sudah ditetapkan sebagai tersangka pula. Ini luar biasa sebenarnya kan. Kasusnya pencabulan pula, pencabulan anak-anak di bawah umur. Ini luar biasa sebenarnya. Ya, apakah ada informasi itu, Wai? Nah, kita belum mendapat informasi apakah si korban ini punya backing yang sangat kuat ya. Namun tadi yang sesuai dengan pernyataan mereka kalau ada jaminan dari pihak terkait khususnya dari kepolisian dan itu pada level tertinggi yang ada di Polres ya Bang. Nah, kita memang tadi juga kata Ombudsman ini kasus ini memang
sepertinya sengaja dibiarkan atau diabaikan karena dia melihat dari rentetan kasus-kasus itu pertama kali sebenarnya sudah dilakukan penyelidikan beberapa kali, bahkan sudah dilakukan olah TKP, namun setelah itu sudah dilaporkan, pihak keluarga ini mendatangi pihak kejaksaan yang pada saat itu pihak Polres mengatakan kepada pihak keluarga kasus ini sudah dilimpahkan begitu, sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, namun ternyata hal itu tidak begitu. Gitu ya. Dan orang kejaksaan menyatakan kami belum menerima berkas apapun terkait kasus itu dan dikembalikan lagi, dan pihak ke keluarga tadi kembali lagi ke kantor polisi dan itu berlarut-larut hampir sebanyak 3 kali, dan sampai akhirnya kemarin memang ketika digalang lah kekuatan beberapa tokoh masyarakat di sana, itu yang akhirnya mendesak, dan kemarin juga kejadian ini sempat viral ya karena memang keluarga sudah tidak punya jalan lain selain untuk memviralkan kasus ini ketika mereka itu menemui pihak kepolisian khususnya Kapolres setempat ya Bang, itu sampai diviralkan melalui siaran Facebook yang akhirnya hal itu yang mendorong pihak kepolisian di bulan ini juga melakukan penetapan tersangka. Namun lagi-lagi memang tidak ditahan begitu. Oh, berarti sebelumnya itu tidak ditetapkan juga sebagai tersangka ya? Setelah viral di Facebook baru ditetapkan tersangka gitu ya? Benar Bang. Jadinya ada dorongan-dorongan yang mengarah ke sana sih. Karena kemarin sempat diviralkan begitu bersama keluarganya. Tadi kan disebut ada jaminan gitu ya untuk tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri. Itu dasar penetap apa itu, pernyataan itu apa kira-kira? Tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Apa jaminannya itu kira-kira? Iya, sehingga bisa menyampaikan itu tidak lari gitu kan? Gitu ya. Padahal ya kasusnya sudah dari bulan 11 dan tidak diapa-apain. Ya bisa aja kan. Dan barang buktinya apa gitu loh. Nah itu Bang yang sebenarnya menjadi kegelisahan ya, kegalauan dari keluarga. Mereka merasa kalau kenapa harus seperti itu. Apalagi itu jaminannya langsung kalau dari pernyataan keluarga tadi ya. Itu pernyataan itu disampaikan oleh pihak penyidik mengatasnamakan Kapolres Tapanuli Selatan begitu Bang. Ini sudah instruksi dari Kapolres, ada jaminan agar dia tidak ditahan meskipun sudah ditetapkan dan kasusnya sudah pada P21, artinya tinggal dilimpahkan nanti ke kejaksaan. Kira-kira kenapa Kapolres begitu yakin gitu? Apakah ada tekanan mungkin? Makanya kita perlu tahu latar belakang si terlapor ini apa kira-kira, kok sampai bisa Kapolres yang menjamin gitu loh. Iya kan? Sementara ini kasusnya ini kan pencabulan ya, bukan misalnya korupsi dan sebagainya ya, yang high class lah istilahnya, kejahatan kriminal kerah putih ya. Ini kan kejahatan yang betul-betul apa istilahnya itu? Krimum ya. Dan rasa-rasanya kalau bukan kita bilang tanda kutip orang biasa lah ya. Tidak mungkin. Begitu lama gitu ya. Ini udah dibalsem ini biasanya kan? Biasanya kan boleh kasih balsem atau disuruh jadi kipas angin atau ditokok dengkulnya. Biasanya kan seperti itu ya. Seperti yang kita temui kemarin di kasus di Medan ya. Nah, ini kenapa bisa santai-santai saja setelah dari bulan 11. Ya, silakan Wai. 21. Nah, itu dia Bang yang tadi memang belum kita konfirmasi ya mengenai sebenarnya identitas lengkap dari pelaku AZ ini, sebenarnya apakah memiliki peran yang kuat atau keluarga yang begitu kuat di sana ya, di Tapanuli Selatan sana. Namun memang sejauh ini hal itu yang sampai sekarang membuat dia tidak tahan karena ada jaminan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan prosesnya ini memang sangat berlarut-larut memang Bang, karena polisi sendiri seakan-akan mendiamkan kasus ini begitu. Kita sih belum mendapat informasi yang lebih ya, mengenai bagaimana sebenarnya profil dari baik keluarga dan tersangka ini sih. Oke. Oh iya. Ya, ada lagi Bang, aku kehabisan kata-kata. Aku juga agak terbingung-bingung dengan Kapolres ini ya. Kapolresnya atau Polda udah tahu nggak nih? Belum kayaknya. Nanti akan kita coba. Nah kemarin Bang sudah dilimpahkan ya ke Polda karena memang berdasarkan permintaan keluarga kemarin mereka
meminta agar kasus ini dilimpahkan kemarin, dan oleh Polda itu kemarin dikembalikan lagi ke Polres Tapanuli Selatan untuk ditindaklanjuti, dan setelah dari Polda itu kemarin barulah pihak keluarga kembali mendesak, dan itu yang mereka sengaja memviralkan kasus ini. Jadi sebenarnya ini karena sebelum ke Ombudsman sudah ke Polda, kemarin dari Polda kembali lagi ke Polres, dari Polres kemudian diviralkan, baru setelah viral tersangka ditetapkan, pelaku ditetapkan tersangka, dan kemarin dan tadi mereka baru ke Ombudsman untuk mendesak agar pihak kepolisian segera menahan tersangka ini, begitu Bang. Ya, baik Wai. Nanti barangkali bisa dicari tahu juga latar belakang dari si terlapor ini. Kenapa misalnya kok sampai Kapolres gitu yang berani menjamin gitu ya bahwasanya dia tidak lari gitu ya. Ini sedikit aneh sebenarnya. Ya mungkin itu saja Wai. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Wai. Oke, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya, itu ya Bang. Ini memang agak aneh dan sedikit membingungkan kenapa pimpinan Polres Tapsel gitu ya menjamin ini tidak akan lari gitu ya. Kayak ada hubungan keluarga ya. Ya gitu ya, iya, kira-kira ini ya. akhirnya menimbulkan apa ya? Pertanyaan ya, spekulasi pertanyaan ya. Dan kecurigaan ya kan? Iya kan? Termasuk dari para penonton kita ini, para tribuners ini bilangnya salah satunya ini Icuk Heriawan. Hukum berlaku hanya bagi orang susah katanya. Nggak adil. Iya. Nah ini ya banyak ini yang memberi komentar ini. Parah nih, pelakunya nggak jelas di situ. Makanya sebenarnya kasusnya perlu juga diviralkan karena gitu kan. Tunggu viral baru. Nah iya, itu yang salah satunya membuat kita heran tadi kan. Setelah viral di Facebook baru jadi tersangka. Padahal sudah. Iya. Dari bulan 11 ya. Dari bulan November 2021 kejadiannya. Kalau bisa nyanyi nih sebenarnya. Terkejut, aku terheran gitu ya. Ya, yang kasihan itu korban gitu dan keluarganya, terutama korban lah, itu anak sampai kecil ya, umur 9 tahun dan walau apa ya, aku agak kehabisan kata-kata juga. Agak aneh ini gitu. Anak ini kalaupun pelakunya dihukum, dia tetap apa ya, tetap membekas di dalam dadanya itu, traumatiknya itu kan mungkin gitu saja nggak akan hilang, apalagi diperlakukan seperti ini. Dan pelakunya tidak ditangkap. Pelakunya nggak ditangkap, lewat-lewat loh di depan rumahnya. Dan dia ketika lewat di depan rumah nampak gitu. Iya, kita kadang khawatir Bang, keluarga korban kehabisan kata-kata dan upaya main tebas kepala gitu kan. Nah itu dan akhirnya terjadi apa yang disalahkan ya pihak ini juga kan. Korbannya gitu kan, makanya pasti kalau itu. Harapan kita ya diproses, ditangkap pelakunya begitu kira-kira ya. Ya, kita lanjut ke berita yang kedua. Kita bergeser ke berita kedua, kita ke Serdang Bedage. Ini berita duka cita juga. Ini terjadi kecelakaan antara tabrakan ya antara minibus Toyota Hiace dengan kereta api. Ini terjadi di perlintasan kereta api di Desa Pantai Klang, Desa Sebuluh, Kecamatan Perbongan, Serdang Bedage. Ini kejadiannya kemarin sore sebenarnya. Kemarin petang. Nah, tapi ini sepertinya berapa ya? 5 orang meninggal dunia. Iya, 5 orang. Tapi ada kemungkinan sopir ini terlalu dekat dengan perlintasan begitu Bang. Dan info terakhir di perlintasan itu memang nggak ada pintunya, nggak ada pintu. Memang ya tidak ada plang. Tapi sepatutnya pula kita kan harus hati-hati gitu. Apalagi yang udah nggak ada pintu kan harusnya bisa cep gitu ya. Tapi ya namanya naas. Namanya gitu ya. naas. Tapi kalau di perlintasan dan kita memakai mengendarai mobil itu memang agak susah untuk tahu. Betul Bang. Kadang-kadang kereta api juga nggak membunyikan apanya. Klakson. Klakson ya namanya itu kalau kereta api ya. Kan sama kan. Ya klakson. Fluid ya. Fluid. Kalau kan ini. Kalau apa fluid namanya itu? Kapal laut ya. Klakson lah. Klakson lah. Ya bilanglah seperti itu. Yang penting bunyi-bunyi lah ya. Kadang-kadang kalau di perlintasan kecil itu nggak bunyi apanya. Dan memang Bang, kekuatan magnet ketika. Ini yang buat kadang mau kendaraan itu berhenti tiba-tiba Bang. Itu yang bahaya sebenarnya. Iya.
Nah ini mobilnya diserempet begitu ya sehingga terguling. Dari 13 orang penumpang, 5 meninggal dunia termasuk seorang sopir. Termasuk supirnya atas nama Syarifuddin. Syarifuddin, 49 tahun. Ya, ini warga Langkat, Stabat Langkat. Kemudian ada Ibu Jui 69 tahun, ini warga Medan, Jalan Es Parman. Kemudian Susi Erlinawati, kompleks Pondok Kelapa, Silalas, Medan Barat. Kemudian Minardi 68 tahun, ini warga Citroen Gama Siti Bahamas, Pecut. Kemudian Tio Sam 69 tahun, warga Langkat. Ya, nah ini dari beberapa korban ini sepertinya ada yang punya hubungan kekerabatan, sehingga dibawa ke Angsapura gitu tadi ya Bang, untuk dikremasi sepertinya ya. Ini ada videonya nggak? Ada videonya, kemarin kita sudah kita ini ya, supaya tidak terlalu vulgar. Kita sulap. Bukan. Edit. Baik, kita lihat dulu. Kecelakaan ini kemarin Pak, ada berapa korban Pak? Ya sementara yang berdata dari kami ada 14 penumpang ya yang dalam kendaraan HIS, 5 meninggal dunia, 4 orang meninggal di TKP, 1 juga di rumah sakit, sedangkan 9 lainnya luka-luka dan sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing untuk berobat jalan. Pak, kronologisnya Pak gimana Pak? Ya, jadi dari hasil olah TKP dan dalam beberapa saksi yang kami dapat setelah TKP, kendaraan LS bergerak dari arah pantai Cermin itu atau pantai Kelang itu mau ke arah jalan provinsi untuk kembali. Harus sampainya di Universitas Bidang itu mungkin karena kurang hati-hati tidak melihat ada kereta yang lewat dari arah Tebing menuju Medan, sehingga terjadilah akses tabrakan di Universitas Bidang. Berarti dugaannya karena ketidakhati-hatian tadi itu Pak ya? Dugaan awal. Dugaan awal begitu, kita masih mendalami pemeriksaan, kita juga hari ini sudah tim PAH, terkait keselamatan itu sudah hadir, mungkin nanti bisa memperdalam bahan-bahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Itu orang KAI-nya apakah kita ambil keterangan juga nanti Pak? Ya, itu tadi Bang, keterangan Pak Dirlantas dan cuplikan tragedi kecelakaan di desa apa tadi ya? Sebulu ya, desa Sebulu, kecamatan Perbaungan Kabupaten Sedang Brage. Ini ada 5 orang korbannya. Kita mungkin langsung saja Bang untuk mempersingkat waktu ke Freddy. Fred, selamat sore Fred. Ya, selamat sore Bang. Fred, bisa dilaporkan ini kira-kira mobil HIS ini akan berangkat ke Pantai Klang atau sudah mau pulang gitu kira-kira? Ya Bang, jadi menurut informasi dari polisi, mobil bus ini minibus ini yang membawa 14 pelancong ini baru selesai jalan-jalan Bang, ke daerah Perbaungan Pantai Cermin dan Pantai di Pantai Kelang itu Bang. Jadi mereka ini mau pulang ke Medan karena memang juga di dalam itu rata-rata penumpangnya itu emak-emak, lansia, umurnya pun 50 tahun ke atas gitu. Nah, di saat mereka mau menyeberang itu mau memasuki jalan provinsi, jalan lintas,
Nah, disitulah diduga nih sopir ini tidak melihat, ditambah lagi tidak ada palang pintu, sehingga disambarlah dari kereta api dari arah tebing tinggi menuju ke Medan. Jadi mobil ini kena pada bagian kirinya, begitu. Jadi yang meninggal ini juga rata-rata yang duduk di bangku sebelah kiri. Sementara saat kejadian itu kereta api itu langsung terus melaju ke arah Medan. Sementara bus ini kan terpental dan sempat dikatakan bahwa para korban ini sempat terpelanting gitu Bang. Jadi pada malam hari itu. Jadi selain palang juga rambu-rambu di lokasi itu yang menandakan bahwa itu merupakan perlintasan itu juga minim katanya Bang. Makanya nantinya ini polisi akan berkoordinasi dengan PT KAI soal palang pintu dan beberapa rambu yang mungkin diperlukan. Sementara untuk kondisi pencahayaan juga katanya minim, cukup memadai. Makanya dipastikan bahwa itu juga tadi rambu dan juga palang pintu ya, pemicu, ditambah tidak hati-hatian dari si sopir ini Bang. Kalau ada ya Fred ya, penerangan lumayan bagus di sana ya, berarti. Iya, penerangan lumayan. Karena memang juga situ kondisi lalu lintasnya tadi itu cukup padat ya dibilang, karena memang itu kan daerah menuju tempat wisata yang cukup banyak dikunjungi orang, Pantai Cermin dan Pantai Kelang gitu Bang. Freddy, ada nggak kita tadi berupaya mencari tahu ini mobilnya ini travel atau mobil pribadi atau milik organisasi pemerintah desa? Karena kita lihat itu nomor polisinya itu hitam ya, berarti bukan mobil pengangkutan umum yang biasanya warna kuning. Nah, ya Bang, belum diketahui pasti Bang ini mobil travel atau apa. Memang menurut informasi juga ini kan ada yang menyebut bahwa mobil ini punya pemerintah begitu. Sebelumnya itu dikabarkan bahwa ini milik pemerintah, namun karena platnya juga hitam, mungkin kemungkinan ini milik pribadi yang berarti digunakan oleh para pelancong. Karena memang juga kan sepertinya ini kan yang dalam ini pelancong dan termasuk yang memiliki lah gitu, orang yang mempunyai uang lah untuk mobil sekelas Hiace ini Bang. Gitu ya. Karena sempat beredar rumor katanya ini milik Abdesi. Belum ya, kita belum sampai sana ya. Belum Bang. Oke. Kalau kita lihat dari para korbannya, Fred, ini kan bisa dikatakan ini orang-orang lansia ya, itu rata-rata yang menjadi korban itu 60 tahun ke atas. Ini apakah ada informasi kita dapat mereka ini misalnya dari satu kelompok tertentu gitu ya? Misalnya perkumpulan kalau di Muslim perwiritan lah misalnya perwiritan gitu ya. Atau ini arisan gitu ya. Ini karena kayaknya orang-orang ibu-ibu semua ibu-ibu lanjut usia dan dari kalangan suku Tionghoa ini kayaknya. Iya Bang, menurut informasi memang ini mereka nih dari satu perkumpulan gitu. Dan mereka ini masih memiliki ikatan keluarga begitu Bang. Nah mereka itu memang sengaja jalan-jalan begitu ke pantai lah gitu, karena juga memang kan kita lihat memang sudah tua-tua juga pelancongnya ini Bang. Tapi belum diketahui mereka ini misalnya dari organisasi mana atau memang keluarga yang pelesiran atau seperti apa gitu Bang. Oke, baik. Ya, oke Fred. Terima kasih banyak Fred. Mungkin nanti bisa didalami lagi ini mobilnya ya. Kalau punya pemerintah desa kan gitu kan. Perlu dipertanyakan siapa yang menyewakan gitu ya. Ya mungkin biasanya kalau pemerintah desa tetap merah ya warnanya. Ya, plat negara kan. Negara merah. Merah yang dihitamkan tuh rata-rata ada ya. Tapi biasanya NR belakangnya ini PK. Agak gitu. Mungkin memang bisa kita tindak lanjuti itu. Ya itu saja Fred. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Jangan lupa cari narasumber untuk lomba. Ya Bang. Oke. Ya Bang, Assalamualaikum. Salam. Ya itu dari Freddy ya. Laporan terkait kecelakaan. Memang sepertinya ini korbannya masih satu keluarga begitu ya Bang. Iya, sepertinya ya. Baik, kita akan lanjut ke geser berita yang ketiga nih, segmen terakhir ya. Kita ke Deli Serdang. Ini mungkin barangkali para Tribuners ingat kasus kematian seorang
tahanan kasus pelecehan seksual kalau nggak salah ya. Iya, dugaan pencabulan yang melakukan tindakan diduga gantung diri di ruang Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Deli Serdang. Nah, ini kasusnya sudah bergulir dan orang-orang atau oknum-oknum polisi yang diduga terlibat itu ternyata sudah dijatuhi sanksi. Tapi sanksinya ini mengecewakan pihak keluarga. Karena hanya dianggap ringan lah ya. Sangat ringan ya. Yang pertama ada 2 perwira itu dijatuhi penundaan untuk sekolah. Yang kemudian 3 lagi bintara dipindahkan begitu. Tapi hanya dipindahkan geser meja aja kayaknya ya. Mungkin dari SPKT ke RTP misalnya kan dekat ya kan. Bukan ke misalnya dari Deli Serdang ke Nias Barat gitu enggak ya? Enggak, nanti jangan ke daerah nanti dikiranya ya kan Bang. Boleh. Misalnya ke Papua New Guinea gitu ya. Itu luar Indonesia. Dipecat itu. Dipecat kalau kayak gitu. Papua Barat lah. Biar jumpa Jepri. Iya, betul. Nah, yang lebih mengecewakan oleh pihak keluarga adalah mereka diundang untuk hadir dalam sidang kode etik, tapi ketika mereka sampai di sana, sidangnya sudah selesai dan keputusannya sudah mereka tidak tahu itu. Singkat, tepat. Cermat. Ya mungkin ini ada videonya enggak ya? Ada videonya tadi reporter kita Pak Indra ya? Sempat video call dengan video call. Pak Indra memang apa dia? Canggih dia. Anak-anak sekarang lah dia. Video call dengan Bang Kasman namanya tadi ya, Kasman itu yang merupakan abang dari ayah korban. Abang dari Ragi. Oh, abang dari Ragi. Sempat video call. Ini kita sudah rekam tadi videonya. Sebetulnya beberapa minggu yang lewat kita sudah ketemu dengan Pak Elkana Kasih Propam Deli Serdang, Polres Deli Serdang. Kami di situ memohon agar kami dihadirkan dalam persidangan. Setelah berselang seminggu kemudian, kami datang tanpa memberikan kabar bahwasanya ingin mempertanyakan kapan dipersidangkan seperti itu. Jadi saat itu menurut keterangan dari anggota di sana, persidangan sebenarnya hari itu sekitar seminggu yang lewat. Tapi dibatalkan seperti itu. Alasan banyak pekerjaan seperti itulah kemungkinan. Jadi semalam saya ditelepon jam 6. Saya ditelepon disuruh datang untuk hari ini jam 10 untuk dipanggil ke Polres Deli Serdang. Jadi saya bertanya, apakah saya untuk mengikuti persidangan? Jadi kata Pak Elkana, ada yang mau dijelaskan seperti itu. Jadi saya pergi dengan bapak saya ke Polres, lalu ketemu dengan Pak Tobing dan Pak Elkana juga. Di situ mereka menyampaikan kepada kami bahwasanya persidangan sudah selesai. Namun di hati kami sangat kecewa sekali. Tetapi di situ diterangkan kepada kami ada 5 oknum yang sudah dijadikan yang menyalahi kode etik seperti itu. Ada 2 perwira, 3 anggota. Jadi saya bertanya, sanksi hukuman apa yang paling terberat? Saya tanya seperti itu. Lalu orang Pak Tobing menjawab, sanksinya hanya dijatuhin seperti apa? Seperti pemindahan tugas gitu, dari contohnya pemindahan tugas bukan ke daerah, bukan pemindahan tugas, contohnya dari apa sih namanya, dari reskrim ke sini gitu, bukan ke daerah, bukan seperti itu. Jadi ada 5 yang sudah dijadikan sebagai apa, yang bersalah lah kode etik ini. Tapi kan satu lagi ada juga yang disangsikan, dikenakan seperti apa, seperti ditunda kenaikan pangkat gitu. Nah itu tadi Bang.
Jadi memang ada 5 oknum polisi yang seperti saya bilang 2 polisi perwira itu mendapat penundaan sekolah gitu ya. Dan iya, dan yang ketiga itu 3 orang Bintara itu dia dipindahkan. Tapi dipindahkan rupanya dari reskrim mungkin ke yang kayak narkoba mungkin ya, atau ke propam gitu ya. Makanya keluarga merasa tidak puas gitu. Gitu kira-kira. Ini kita langsung saja ke Pak Indra ini yang sudah lama menunggu. Iya. Selamat sore Pak Indra. Pak Indra, ini kan tadi keluarga dari tahanan tersebut merasa tidak puas begitu. Kemudian saat diminta datang ternyata sidangnya sudah selesai. Ini gimana Pak Indra? Ya, jadi benar. Jadi pihak keluarga ini menyatakan kekecewaannya kepada pihak Polresta Deli Serdang karena memang mereka menganggap pihak kepolisian ini kurang terbuka terkait kematian dari keluarga mereka atas nama alias II alias Ragil. Jadi warga desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir. Jadi mengapa mereka kecewa berat lantaran mereka ini sudah beberapa kali bermohon kepada pihak Propam supaya ketika sidang kode etik profesi Polri ini dilakukan, mereka mendapat kabar supaya mereka bisa hadir secara langsung menyaksikan atau mendengarkan keterangan-keterangan dari para pihak seperti itu. Jadi meski mereka ini sudah berulang kali melakukan permohonan, namun mereka ini tidak pernah dapat kabar seperti itu. Jadi di awal mereka minta permohonan, kemudian 2 minggu kemudian karena tidak ada dapat kabar, mereka ini mendatangi Polresta Deli Serdang. Nah, pada sekitar 3 minggu lalu itu ke posisinya. Jadi pada saat mereka datang ke Polresta Deli Serdang, kebetulan di hari yang sama itu tanpa sepengetahuan mereka, ternyata memang saat itu pihak kepolisian ternyata mau melakukan sidang kode etik ini gitu. Jadi mereka taunya dari salah satu personil di Propam bahwasanya ini juga akan mau dilakukan sidang kode etik seperti itu. Jadi entah kenapa pada saat 3 minggu lalu di saat mereka bersamaan ingin menyaksikan sidang, ternyata sidang itu dibatalkan dengan kesibukan dari pihak kepolisian. Baru kemudian mereka selanjutnya pulang, dan baru kemarin itu sekitar pukul 5:30 sore pihak keluarga dihubungi oleh Kasih Propam, tapi ternyata mereka itu diundang untuk mendapatkan mendengarkan putusan yang sidangnya sudah dilakukan kemarin seperti itu Bang. Berarti memang nggak ada niat untuk ngundang sebenarnya ya, kalau bisa kita katakan seperti itu kan? Ya, jadi seperti itu Bang. Jadi pihak keluarga berpendapat seperti itu. Namun Kasih Propam Polresta Deli Serdang itu Elkana Legianto ini dia membantah bahwasanya mereka ini dengan sengaja tidak mengabari pihak keluarga. Jadi Bang, menurut Kasih Propam, mereka juga kemarin itu posisinya mendapat dapat perintah dadakan. Jadi karena memang menurut Kasih Propam sebenarnya sudah 2 kali ingin dilakukan sidang kode etik, namun selalu gagal, dan kemarin yang untuk posisi ketiga baru kemudian tidak ada halangan seperti itu Bang. Oh, berarti jadi, ini dadakan karena cepet-cepet nanti ketahuan keluarganya gitu enggak ya? Gitu enggak ya? Itu halangan-halangan, kira-kira halangannya itu apa dah? Ya kan? Jadi, Bang, seharusnya kalau sidang ya, kalau menurutku ya, kalau sidang dan sidang kode etik gitu kan, harusnya sudah terjadwal dengan baik, rapi, kita lakukan sidang hari ini gitu kan. Emangnya kayak kita mau main bola misalnya atau main bola biasa ya, tiba-tiba hujan batal gitu kan. Ini kan enggak kan, harusnya tidak seperti itu. Ya itulah Bang, seperti itu sebenarnya logika yang kita ini pakai sebenarnya seperti itu. Tapi pihak Kasih Propam sendiri menyatakan ini memang di luar
pengetahuan mereka sebenarnya karena perintah pimpinan maka mereka wajib melaksanakan kegiatan sidang ini seperti itu. Kalau ada perintah pimpinan apalah pula ya kan. Oke. Tapi Indra, mungkin kita bisa apa lagi soal jadwal yang agak kucing-kucingan inilah ya. Terkait dengan konteksnya sendiri bahwa sidang kode etik ini dijalankan, tentunya logikanya kan pihak polisi sendiri membenarkan bahwa memang sudah terjadi kesalahan di sini ya. Kesalahan prosedural yang mengakibatkan si tahanan ini meninggal dunia. Begitu kan kira-kira? Ya. Jadi Bang, dari awal kejadian pada saat tanggal 11 Mei lalu itu begitu kejadian Kapolresta Deli Serdang sendiri ini langsung menginstruksikan jajaran Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap personil yang ada di unit PPA. Jadi pada saat itu langsung dilakukan pemeriksaan mulai dari Kanit, Kasubnit hingga penyidik-penyidiknya seperti itu Bang. Jadi dari hasil persidangan kode etik ini mereka memang dinyatakan terbukti lalai melakukan tugas sehingga tersangka yang belum 24 jam ditahan, ditangkap, ini bisa bunuh diri dengan menggantung diri di area ruangan Kasubnit sendiri. Jadi karena itu dianggap mereka lalai berat. Jadi Bang, ini tadi ada informasi tambahan dari Kapolresta Deli Serdang tadi sempat menghubungi saya bahwasanya untuk meski 5 orang yang personil polisi itu sudah dijatuhi sanksi, termasuk untuk yang perwira ini ditunda untuk melakukan pendidikan selama setahun. Tapi untuk yang perwira juga Kapolres ini menegaskan akan segera mencopot Kanit dan Kasubnitnya seperti itu Bang. Ya, jadi berarti ada pencopotan ya. Ini mungkin kita bisa sampaikan kepada Tribuners yang memberikan komentar ini. Ajen Bondar, ini nggak tahu nih Mbak atau Bang atau siapa, tapi dia menulis enak saja, hanya dipindah tugaskan, kok nggak dipecat dan dipenjarakan. Kayaknya nggak dipenjarakan ya, tapi dicopot dari jabatannya. Ya, dicopot. Begitu. Karena memang penyebab kematian itu sendiri dari hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara memang pelaku itu bunuh diri. Kematiannya karena gantung diri, Bang. Iya, maksudnya gantung diri karena kemauan sendiri atau digantung. Nah, ini juga itu dua hal yang beda. Arah penyelidikan ke sana tidak. Ada tidak tanda-tanda kekerasan pada tubuh yang bersangkutan? Nggak ada ya? Atau bagaimana? Jadi Bang, jadi pada saat awal kejadian pihak keluarga sendiri ini sempat mencurigai penyebab kematian keluarganya ini, mengingat bagian di bagian punggung korban ini dianggap memiliki warna yang tidak lazim seperti Bang. Lebam lah ya. Jadi banyak tanda-tanda, tapi saat ini belum bisa dibuktikan apakah itu bagian dari tanda-tanda kekerasan dilakukan oleh oknum atau seperti apa gitu Pak. Oke. Baik Pak Indra, terima kasih banyak. Nanti barangkali bisa di follow up menyangkut pertama kapan pencopotannya gitu, kedua ini yang 3 Bintara dipindahkan kemana. Mungkin itu saja Pak Indra. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, sore. Oke. Ya, itu tadi laporan dari Pak Indra ya. Memang karena sudah perintah dari pimpinan, namanya perintah pimpinan kan, tentu anggota tidak berani membantah gitu. Harus menjalankan perintah ya. Segera lakukan sidang kode etik. Batalkan sidang kode etik nanti saja. Terus tiba-tiba lakukan. Cepat, jangan ketahuan. Jangan sampai datang orang itu ya, gitu kan. Nanti hasilnya saja kita kasih tahu, ya kan? Suruh mereka datang. Sudah bisa kita kasih tahu. Aduh. Oke, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Tadi pertama menyangkut masalah dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum mahasiswa berinisial AZ
Yang sampai sekarang AZ juga belum ditangkap. Ya, masih berkeliaran dengan bebas. Korbannya mengalami trauma cukup berat. Dan juga yang menjadi pertanyaan ini adalah kenapa Pak Kapolres begitu berani menjamin? Ya, dengan tegas dan terukur mengatakan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Ya memang nggak hilang barang buktinya, tetap tergantung. Ya, aduh ini kita, kacau. Ya mudah-mudahan. Kok bisa ya? Aku masih heran sampai sekarang ini pencabulan loh. Iya, makanya kita hanya bisa berharap ini bisa diproses Bang, jangan sampai nanti tunggu viral dulu. Udah sempat viral kemarin. Baru dijadikan tersangka gitu ya. Ini mudah-mudahan viral lagi nih setelah kita sampaikan di sini ya. Agar apa ya? Kasihan juga kita melihat dari sisi korbannya gitu. Iyalah. Korban yang trauma berat gitu ya. Melihat pelaku yang santai saja melakukan, artinya dia kan bisa saja nggak ditahan aku kan gitu Bang. Iya. Sementara korbannya yang masih kecil itu punya traumatik pasti cukup panjang hingga sampai dewasa nanti. Nah ini yang harusnya menjadi pertimbangan polisi, bukan lantas pertimbangannya karena tidak akan melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Nah gitu ya. Harusnya kan pertimbangannya dari sisi korban dong. Iya. Ya kan? Atau mungkin Bang Aris Merdeka Sirait ini mesti tahu ini. Iya, kayaknya sih perlu. Iya, segera ke Sidempuan Bang Aris. Ya, ada kasus nih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian soal kecelakaan. Ada 5 orang yang meninggal dunia ya Bang. Rata-rata adalah wanita lanjut usia yang baru saja pulang melancong dari Pantai Klang di Kabupaten Sergei. Nah, 5 orang ini sudah disemayamkan tadi siang di Angsapura. 3 diantaranya di Angsapura begitu ya Bang. Sopir kayaknya dibawa pulang ke Langkat. Juga ada 1 orang tadi korbannya orang Langkat juga. Langkat, jadi dibawa 2 dibawa ke Langkat gitu ya. Yang lainnya luka-luka. Luka dan masih dirawat sampai saat ini di rumah sakit. Tapi yang menjadi PR ini adalah bagaimana agar PT Kereta Api Indonesia lebih memperhatikan keberadaan rambu-rambu di perlintasan, khususnya perlintasan yang kalaupun tidak ada palang pintu itu paling tidak rambu lampu nengnong atau rambu aja paling ada kan ada itu tidak ada memang palangnya tapi rambunya lampu ada nengnong lah, lampu nengnong kan tik bunyi dia. Nah itu itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi adalah soal adanya 5 oknum polisi dijatuhi sanksi terkait meninggalnya seorang tahanan yang ditemukan tewas tergantung. Saya bilangnya tewas tergantung. Karena kan harus dibuktikan sebenarnya gantung diri atau digantung. Iya. Ya saya nggak mau bilang itu karena keluarga curiganya kan. Kecurigaan keluarga itu. Tapi hasil sidang kode etik memutuskan bahwa vonisnya adalah kelalaian. Lalai memang. Sampai meninggal di ruang pejabat lagi. Iya. Kan ini sangat kecuali berarti tadi ditinggalkan itu ya. Kan secara logika ya. Secara logika kan di ruang nggak akan mungkin ditinggal Bang. Nggak mungkin karena kan sebenarnya kan. Iya, kenapa dia bisa gitu di kan? situ? Makanya seorang diri. Nggak muin lah. Mungkin nggak? Tidak muin. Iya, kalau di ruang pejabat loh, di ruang Kasubnit. Kasubnit ya. Iya. Di bawah kanit ini, di ruang Kasubnit ya di minimal. Ruang Kasubnit ada sofa kan ruang Kasubnit. Ada sofa, terus pas kan pasti ada apanya ya? AC-nya lah. AC-nya atau orang-orang di sekitarnya kan pasti ada kan, polisi-polisi yang lain. Ya mungkin kosong dan dia melakukan aksi bunuh diri itu kan dengan persiapan yang tidak sebentar kan. Paling tidak mengambil talinya dan sebagainya itu butuh persiapan. Dari mana gitu talinya? Cepat dia bergerak berarti kan. Makanya kan dari mana tadi? Ya gitu. Menagil ini kayak MacGyver kan. Iya. Kalau MacGyver apa yang ada di MacGyver kan? Film itu kan apa yang ada di sekitarnya itu ini kan. Iya. Makanya ini kan sebenarnya jadi tanda tanya juga apakah tapi ya itu apakah memang meninggalkan ruang itu sampai 1 jam 2 jam kosong? Iya. Mungkin bisa kalau seperti itu. Mungkin. Itu kalau ditinggalkan. Tapi kalau ruang pejabat ditinggalkan dengan tersangka kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah. Mungkin kecuali tersangka narkoba. Mungkin bisa. Bisa kalau ada duitnya. Iya. Ya itu 3 berita yang bisa kami sampaikan pada segmen Selamat Sore Medan kali ini. Seperti biasa Bang, sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan.
ini ada hal-hal yang menurut saya sering terjadi, memang nampaknya agak remeh. Saya punya pengalaman yang agak membingungkan juga sebenarnya. Jadi abang pernah nggak belanja misalnya di gerai waralaba gitu kan? Kan selalu kalau misalnya kita ada kembalian kita misalnya 300 perak, boleh didonasikan Pak, katanya kan? Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa misalnya kita nggak boleh misalnya waktu dia nawarkan plastik berlogo gerainya itu, boleh didonasikan? Bisa kan? Iya kan? Kita pulangi plastiknya. Gitu Tolong kan? ini aja. Boleh didonasikan Pak plastiknya gitu ya. Karena saya mikirnya gini, oke lah kalau ceritanya donasi ya, orang mana sih yang apalagi cuma 300 perak gitu ya. Tapi kan kalinya ini ya. Berapa gerai waralaba, kemudian ini donasi apa gitu. Maksudnya aku pernah ketindakan ya kan? Tapi aku waktu itu dilihat dengan pandangan yang seperti ini sama orang. Oh gitu. Mungkin pelit kali Bapak. 200 perak aja. Memang 200. Tapi aku bilang, tanya waktu itu, Pak boleh didonasikan kemana? Aku bilang, ya kan? Mana ya? Gitu kan ya. Yang mengatakan apa itu yang di depan itu lah ya, kasir itu ya. Tidak semuanya tahu itu kemana akan didonasikan. Jangan-jangan malah nggak tahu, tapi disampaikan bahwa ya kalian bilang aja seperti itu, gak akan didonasikan kalau 200 perak gitu atau 100 perak. Memang sih kecil 200 itu Bang, tapi kan bisa dapat plastik kita. 200 itu ya. Makanya saya bilang waktu dia mau nawar pakai plastik Pak, boleh didonasikan, kita maunya gitu juga ya. Sekali-sekali boleh ya. Aku bawa plastik dari rumah. Aku bawa lah plastikku dari rumah. Ya kan? Karena kalau oke lah nanti kalau misalnya donasinya itu untuk disumbangkan ke masyarakat. Tapi ya kalau nanti donasi disumbangkan ke masyarakat harus disebut dong, ini duit dari masyarakat ya. Jangan misalnya ini duit dari gerai ini ya. Kayak gitu, kayak ada pemimpin daerah gitu juga bagi-bagi. Oh iya. Ini dari saya ya. Padahal itu kan duit APBD gitu ya. Makanya ini kayaknya niru gerai-gerai ini niru-niru kepala daerah kayaknya ya. Yang buka puasa kemana? Ya kan? Makanya ini fenomena yang cukup boleh didonasikan. Memang sih kecil nominalnya, tapi kali berapa gitu ya. Misalnya satu gerai dalam sehari ada 200 orang aja. Kalilah 300 atau 200 perak. Itu satu gerai, belum yang lain-lain. Ya, di Sumut ini berapa gerai gitu ya. Atau ini jadi nanti kalau sudah dikumpulkan uang-uang receh ini jadi dana taktis mungkin. Misalnya gerainya butuh uang, ini aja kita putar dulu gitu ya, enggak ya? Ya, jadi kita mendonasikan duit kita untuk pengembangan usahanya. Tiba-tiba jadi bagus aja tempatnya kan? ya. Makanya kan bisa sewa ruko besar ya, kita nggak sujon ya. Enggak sujon. Tapi memang itu gitu. Enggak, maksudku memang enggak jelas apanya ini kemana. Ini donasi gitu. Kemana gitu ya. Ya mestinya kalau memang ada donasi, mau ya dijelaskan ini donasinya untuk panti asuhan. Mana tahu ada orang-orang kayak aku yang menanyakan kemana. Ya aku kadang kemarin gitu juga Bang. Kan aku kadang sekali rutin juga belanja misalnya minum-minuman ringan atau aku kan ngopi ngemil. Balik 300, 200. Donasi awal-awalnya oke, tapi kok besar. Iya, menang banyak kok ya. Iya begitu kemarin kan. Hitung-hitung udah 10.000 juga kan. 200 berapa sementara kali? Awak begitu belanja dikenakan lagi potongan kantong plastik 200 kan gitu. Makanya aku bilang apakah nanti kita boleh misalnya Pak pakai kantong plastik, kita balas boleh didonasikan. Gitu ya. Mau coba nanti sekali ya. Atau kita bawa aja kantong plastik yang lama itu. Aku pernah juga gitu Bang. Aku bawa sendiri. Pak, enggak ini aku bawa. Aku bilang gitu. Oh iya katanya. Habis ceritakan, makanya ini tolonglah ya ini yang gerai-gerai ini ya. Memang oke lah kalau tujuannya mulia, barangkali nanti duit donasi ini digunakan untuk apa ya? Membantu masyarakat, bangun jembatan, bukan bangun toko. Itu pembangunan juga ya. Iya, pembangunan juga. Memang
Kan ini namanya donasi kan nggak apa ya, nggak ada hitungan auditnya ya. Siapa yang mau ngaudit? Kan nggak mungkin. Untuk kuaudit lah ya. Kan? Ini pembangun apa? Donasi untuk rakyat. Rakyat. Dia kan rakyat juga. Rakyat juga dia. Betul. Sama kayak wakil rakyat kita kan gitu. Apa namanya untuk dari rakyat untuk rakyat, ya. Dari rakyat untuk dia kan rakyat juga. Iya. Sama-sama rakyat. Ya ini mungkin keluhan atau apa ya, keluhan rakyat. Keluhan rakyat juga. Kalinya ini kita kadang kalinya ini memang 200, 300, 400 kan. Ya kan, sementara begitu kita belanja plastik 200 saja pun dipotong 200-nya kan gitu kan, Bang. Maunya kalian fair juga lah. Ya anakku kadang bisa satu hari 3 kali 4 kali ke situ ya 200 kali udah 1.000 kan, 1.000 juga. 1.000 juga. Iya, itu dari satu anak aja. Belum lagi anak-anak komplek lain dan bapak-bapak lain kan gitu. Lain, kan? Iya. Nah, itu ya barangkali coba jadi perhatian lah ya, gerai-gerai apa ini seperti apa yang warna merah, biru, ya. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan lah ya. Nanti kalau kita audit nanti bingung nih. Ya itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam saya ucapkan Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.